Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan, dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan, boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10-13 yang berkata demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengundang umat Israel yang berada dalam pembuangan untuk turut serta menikmati kasih karunia Allah, bahwa mereka akan dipulihkan oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Kasih setia Tuhan adalah perjanjian yang abadi bagi umat-Nya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ataupun melupakan umat-Nya. Melalui kasih setia Tuhan yang kekal, Tuhan mengundang umat-Nya yang berada dalam pembuangan untuk menerima berkat rohani dari Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagi hidup mereka. Maka Tuhan mengundang umat-Nya supaya mencari Tuhan dan meninggalkan dosanya, sebab Tuhan memberi pengampunan dengan berkelimpahan. Umat Israel diajak untuk tidak meragukan kasih setia Tuhan, sebab jalan-jalan Tuhan dan rancangannya tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Maka undangan keselamatan Tuhan ini dapat dipercaya dan akan terlaksana. Nas renungan kita saat ini, umat Israel semakin diyakinkan lagi bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah pasti akan terlaksana dan berhasil, bahwa mereka akan keluar dari penderitaan mereka di pembuangan dan dihantarkan dengan damai dan sukacita. Bahkan tidak hanya keluar dari pembuangan, tetapi mereka akan menjalani hidup dengan penuh berkat dari Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-10 dan 11 mengatakan, bagaikan hujan dan salju yang turun dari langit
yang akan mengalir dan memberi kehidupan, yaitu menumbuhkan benih untuk bertumbuh dan akan menghasilkan roti untuk dimakan. Maka demikian juga dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, pasti akan mengalir dan memberi kehidupan kepada setiap yang menerimanya. Maka tidak ada alasan untuk meragukan kasih setia yang Tuhan firmankan, sebab apa yang Tuhan firmankan pasti akan nyata terlaksana. Firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata, tetapi memiliki kuasa yang berdaya cipta dan menghidupkan. Oleh firman Tuhanlah, maka segala sesuatu ada. Bahkan firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama dengan kita, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasal 1 ayat 14, yang mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Gambaran ini juga mengingatkan kita dengan apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 1, bahwa orang yang hidup dalam Taurat Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan bahwa selama langit dan bumi belum lenyap, maka tidak ada satu iota pun yang tidak akan terjadi. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maka dari sini kita belajar untuk semakin teguh berpegang pada firman Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada kasih setia Tuhan, menerima pengajaran dan tuntunan firman Tuhan, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam ayatnya yang ke-12 menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi akan kembali pulang dari pembuangan. Bahkan kepulangan mereka akan dipenuhi dengan sukacita. Kasih setia Tuhan akan menuntun umatnya dalam perjalanan mereka dari kesusahan menuju kepada sukacita yang berkelimpahan. Hal ini menjadi suatu gambaran juga bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita mempercayakan hidup kepada kasih setia Tuhan, maka kita sedang berjalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan. Hidup dan berjalan bersama Tuhan adalah perjalanan hidup yang menyenangkan. Berjalan bersama kasih setia Tuhan adalah perjalanan yang penuh dengan pengharapan. Sekalipun jalan yang kita lalui penuh dengan tantangan, tetapi tidak akan membuat kita takut dan ragu, sebab Tuhan telah merancangkan bagi kita hari depan yang penuh harapan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan dalam ayatnya yang ke-13 mengatakan, sejak mereka meninggalkan tanah mereka dan tinggal di pembuangan, mungkin tanah mereka telah dipenuhi oleh semak duri dan tanaman liar. Namun oleh kuasa Tuhan, tanah mereka akan ditumbuhi pohon sanobar dan pohon murad. Artinya bahwa Tuhan akan kembali memberikan kepada mereka kemakmuran. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa kuasa Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup kita kepada kebaikan. Kita akan diubahkan Tuhan dari semak duri yang tidak berguna menjadi pohon yang berbuah lebat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Kesimpulan renungan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti hujan dan salju yang turun untuk menyuburkan tanah, demikian juga firman Tuhan akan melaksanakan kehendak-Nya dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Umat Israel yang berada dalam pembuangan diingatkan untuk percaya kepada kasih setia Tuhan yang akan membebaskan mereka dan membawa mereka kembali dengan sukacita. Hal yang sama juga berlaku bagi kita hari ini. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan dan percaya kepada janji-janji Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Kita akan dibawa dari penderitaan menuju sukacita, dari kekeringan menuju kehidupan yang berkelimpahan. Jalan Tuhan memang tidak selalu mudah, tetapi rancangannya selalu baik, penuh damai sejahtera, dan membawa harapan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita semakin berpegang teguh pada firman Tuhan, percaya pada kasih setia-Nya, dan berjalan dalam ketaatan kepada-Nya. Sebab firman Tuhan tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga mengubahkan kita menjadi pribadi yang semakin berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang mulia dan ajaib. Kekudusan-Mu sungguh luar biasa. Engkau Allah yang ajaib, Bapa yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang telah kami renungkan. Engkau mengajarkan kami bahwa setiap firman yang Engkau ucapkan pasti akan terlaksana dan membawa kehidupan bagi kami. Engkau juga mengingatkan kami bahwa dalam setiap musim kehidupan, baik di tengah kesulitan maupun kelimpahan, kasih setia-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah.
yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.